Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Dwi Astuti dari Prodi Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putra Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal proyek kreasi Rajut yang sudah saya rancang. Yang pertama yaitu latar belakang. Citrajut adalah usaha yang didirikan oleh mahasiswa yang suka berkreasi dalam bidang kerajinan tangan, terutama rajut. Awalnya hanya membantu orang tua dalam membuat rajut. Namun, lama-kelamaan hasil rajutan yang kami hasilkan menarik minat orang yang melihat. Akhirnya, saya mengasah kemampuan kreasi rajut saya dengan belajar terus-menerus dengan orang tua lebih dalam lagi. Dengan modal yang kami punya untuk merintis usaha kami memakai dana pribadi untuk mensupport usaha kami. Citrajut adalah nama yang dipilih karena kami berharap usaha kami memiliki citra yang baik di hati banyak orang. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi Citrajut adalah menjadi usaha yang baik di pasar dengan produknya yang banyak diminati oleh konsumen. Selain melestarikan budaya nenek moyang, usaha ini diharapkan akan dikenal dan menjadi salah satu ikon Indonesia di kancah internasional. Misi Citrajut adalah meningkatkan produk dengan menggunakan bahan rajut dan alat-alat yang berkualitas. Selain itu, Citrajut mengutamakan kepuasan dan tanggapan konsumen terhadap produk yang kami hasilkan. Semakin berjalannya waktu, tentu diperlukan peningkatan variasi dan kreativitas dalam produk dan pelayanan. Selanjutnya ada data perusahaan, di antara lain nama toko Citrajut, bidang usaha industri, jenis produk kreasi rajut, alamat perusahaan, Jalan Bawal, Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Nomor telepon 0877 0897 0256. Email citradwiastuti1998@gmail.com. Mulai berdiri pada tahun 2015, pekerja 3 orang. Selanjutnya ada data pemilik, di antara lain nama Citra Dwi Astuti, alamat Jalan Bawal Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Nomor telepon 0877 0897 0256. Email citradwiastuti1998@gmail.com. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan. Produk yang kami tawarkan adalah aksesoris seperti bros, gantungan kunci, tempat tisu, taplak meja, peci, dompet, dan juga ada tas. Barang yang kami tawarkan memiliki berbagai variasi bentuk dan variasi ukuran. Kualitas yang baik dan bernilai seni karena asli terbuat dari tangan manusia, bukan cetakan ataupun kerja mesin. Yang setiap pembuatannya membutuhkan ide dan konsentrasi agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya ada bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan yang kami gunakan antara lain benang rajut berbagai tipe, benang jahit, jarum rajut berbagai ukuran dan jenis, jarum jahit, mesin jahit, gunting, lem tembak, aksesoris penunjang, penggaris dan meteran, plastik, serta hektar atau strapless. Pada proses produksi, kami memiliki 5 proses produksi. Yang pertama, single knit. Pengertian teknisnya adalah rajutan jarum single. Penggunaan hanya satu permukaan atau tidak bisa dibolak-balik. Jenis rajutan rapat, bahan padat, kurang lentur, atau stretching. Yang kedua, ada double knit. Pengertian teknisnya adalah rajutan jarum double, sehingga penggunaannya bisa dibolak-balik. Jenis rajutan tidak rapat, bahan kenyal, lembut, dan lentur. Ada sebagian orang menyebut bahan ini dengan sebutan interlock. Yang ketiga yaitu Lacoste. Pengertian teknisnya adalah rajutan tekstur atau corak. Penggunaan tidak bisa dibolak-balik. Jenis rajutan bertekstur, bulat, kotak, atau menyerupai segitiga kecil-kecil. Yang keempat ada stripper atau yarn dye. Pengertian teknisnya adalah rajutan kombinasi benang warna. Penggunaan tidak bisa dibolak-balik. Jenisnya bisa single knit maupun double knit. Finishing harus open set atau belah. Dan yang kelima ada drop needle. Pengertian teknisnya adalah rajutan dengan variasi cabut jarum. Penggunaannya bisa dibolak-balik. Jenis rajutan tekstur garis lurus vertikal, lembut, dan lentur.
Lalu ada tempat produksi. Lokasi produksi dan sekaligus toko kami adalah rumah pribadi untuk membuka usaha rajut ini, sehingga tidak perlu membayar uang sewa setiap bulannya. Kami pun lebih bisa santai dalam memproduksi rajutan yang akan kami jual. Selain di rumah, proses produk bisa kami lakukan di mana saja karena tidak membutuhkan perlengkapan yang banyak, sehingga lebih praktis dan tidak ribet jika kami akan memproduksi barang di luar rumah. Lalu ada target atau segmen yang dituju. Kerajinan rajut cenderung digemari oleh para wanita, khususnya ibu-ibu. Namun, seiring dengan perkembangan model saat ini, kerajinan rajut juga mulai digemari para remaja putri. Bahkan saat ini produk untuk anak-anak dan para pria pun banyak yang terbuat dari kerajinan rajut. Citrajut membidik konsumen para wanita mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Bukan hanya itu, kaum adam pun menjadi target pasar seperti anak sekolah, para mahasiswa, dan para pekerja. Selanjutnya ada pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan mengikuti perkembangan dunia digital. Media sosial salah satu strategi pemasaran yang kami lakukan seperti Facebook, Instagram. Selanjutnya kami menitipkan produk yang kami jual di toko teman dan menitipkan pada saat ada acara bazar guna memperkenalkan kerajinan rajut di pasar. Kemudian kami mengadakan pelatihan merajut kepada masyarakat dan juga sebagai media promosi. Kami pun menjual langsung produk kepada konsumen dengan mendekati mereka dan menawarkan langsung dan menjelaskan kualitas dan mutu produk yang kami rancang. Selanjutnya ada rencana biaya. Untuk modal awal pada bahan seperti benang rajut, aksesoris lainnya sebesar Rp700.000. Untuk peralatan seperti jarum, gunting, lem tembak, mesin jahit, dan lain-lain menghabiskan biaya Rp2.172.000, sehingga totalnya yaitu Rp2.872.000. Untuk biaya operasional, bahan-bahan seharga Rp500.000, biaya iklan seharga Rp100.000, sehingga totalnya Rp600.000. Untuk omset per minggu, seperti yang kita lihat pada layar, ada dompet, tas, tempat tisu, aksesoris, peci, dan taplak meja. Pada dompet dan tas memiliki berbagai ukuran, mulai dari ukuran besar, sedang, dan kecil. Untuk dompet, ukuran besar seharga Rp120.000 dikali 5 pembelian sebesar Rp600.000. Ukuran sedang seharga Rp100.000 dikali 3 pembelian sebesar Rp300.000. Untuk ukuran kecil seharga Rp80.000 dikali 10 pembelian sebesar Rp800.000. Pada tas untuk ukuran besar seharga Rp300.000 dikali 3 pembelian sebesar Rp900.000. Ukuran sedang seharga Rp250.000 dikali 6 pembelian sebesar Rp1.500.000. Sedangkan untuk ukuran kecil seharga Rp180.000 dikali 15 pembelian sebesar Rp2.700.000. Tempat tisu seharga Rp50.000 dikali 12 pembelian Rp600.000. Aksesoris seharga Rp5.000 dikali 30 pembelian sebesar Rp150.000. Peci seharga Rp50.000 dikali 5 pembelian sebesar Rp250.000. Taplak meja seharga Rp30.000 dikali 5 pembelian sebesar Rp150.000, sehingga mendapatkan total keseluruhan yaitu Rp7.950.000. Pada omset per bulan Rp7.950.000 dikali 4 minggu sebesar Rp31.800.000. Pada laba bersih per bulan sebesar Rp31.200.000. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Keunikan dari tiap rajutan yang saling terkait dalam produk rajut dapat memberikan untung yang cukup besar. Kualitas yang tidak perlu diragukan karena rajutan lebih awet dibanding produk plastik. Di samping itu, untuk memulai bisnis rajut tidak dibutuhkan peralatan dan bahan baku yang harganya mahal. Sehingga modal biaya yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Namun, modal utama dari bisnis ini adalah keterampilan, ketekunan, dan keyakinan dalam menghasilkan kerajinan rajut.
Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kendala yang sering dihadapi adalah proses pengerjaan membutuhkan waktu relatif lama, karena pengerjaan dilakukan secara manual. Selain itu, untuk menghasilkan produk yang berkualitas, diperlukan ketelitian dan keterampilan merajut. Padahal, masih banyak masyarakat yang belum ahli merajut, sehingga terkadang kualitas produk yang dihasilkan satu dengan yang lain berbeda meski bentuknya sama. Belum banyak anggota masyarakat yang mengerti nilai seni sebuah hasil rajutan, sehingga enggan membeli jika harganya di luar jangkauan. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Besarnya minat para konsumen akan kerajinan mampu menjadi salah satu peluang usaha kerajinan rajut untuk menduduki pasar. Tidak banyak toko ataupun pasar yang menjajakan produk rajutan. Populasi wanita yang lebih banyak membuka jalan bagi produk kami untuk dilahap karena wanita cenderung suka melihat hal-hal baru, unik, dan apalagi telah menjadi tren di pasaran. Dengan semakin berkembangnya dunia digital, juga menjadikan peluang besar untuk melakukan bisnis yang tidak hanya dilakukan secara nyata, namun dengan adanya dunia digital yang semakin berkembang dapat menjual produk tanpa harus membuka toko besar yang tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Selanjutnya yaitu strategi. Strategi yang kami jalankan yang pertama, meningkatkan kekuatan. Antara lain, terus mengasah keterampilan merajut, ikuti mode terkini untuk mengembangkan variasi produk baru, dengarkan dan tanggapi saran dan kritik para konsumen atau target pasar, pertahankan kualitas dan tingkat pelayanan. Yang kedua yaitu mengendalikan kelemahan. Antara lain, ajarkan ibu-ibu atau teman cara merajut dan kerjasama untuk meningkatkan produksi. Kenalkan seni rajut dengan memasuki pameran-pameran yang ada dan bukan hanya memajang dan menjual produk, tetapi demonstrasikan bagaimana caranya merajut. Tingkatkan dan tunjukkan kualitas produk sehingga konsumen yakin bahwa itu sesuai dengan harga yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu memanfaatkan peluang, antara lain, titipkan produk di toko-toko yang telah punya nama dan strategis atau kantin-kantin sekolah dan kampus. Berikan contoh produk secara gratis pada orang yang sering menjadi pusat perhatian seperti dosen, ketua, dan guru, dan janjikan agar mereka memakainya di saat mengajar atau bekerja. Memanfaatkan perkembangan dunia digital. Mulai mempromosikan produk yang dihasilkan pada media sosial seperti Facebook dan Instagram. Dan yang terakhir yaitu mencegah ancaman, antara lain, gencarkan promosi yang gratis seperti gunakan teman yang memiliki penampilan menarik dan selalu up to date dengan mode untuk memakai produk ketika jalan-jalan atau pergi ke kampus. Pasang iklan di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Minta teman-teman kampus dan grup untuk mempromosikan dengan mengubah foto profilnya dengan banner Citrajut. Cari dan ajak kerjasama toko-toko bahan baku yang terdekat, kalau perlu cari bahan baku secara online. Tingkatkan kualitas yang semakin baik dibandingkan dengan toko-toko lain. Berikut adalah produk-produk yang sudah kami hasilkan. Baiklah teman-teman, setelah saya menjelaskan proposal proyek kreasi rajut yang sudah saya rancang, dapat disimpulkan, Citrajut adalah merek yang terfokus dari hasil rajutan tangan. Dengan minat, bakat, peluang dan usaha keras kami berharap Citrajut akan ramai dan gemilang di pasaran. Kualitas bahan, kreativitas dan nilai seni yang menjadi kebanggaan diharapkan akan lestari dan meningkat sesuai dengan perkembangan mode. Tidak ada kata yang dapat kami ucapkan pada pihak-pihak yang telah membantu dan mensupport Citrajut hingga dapat berdiri sampai sekarang. Sekian penjelasan proposal proyek kreasi rajut yang sudah saya rancang. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.